Karena banyak yang bertanya, Bang, Wuling REV-nya pasti cepat rusak deh baterainya. Nah, apakah mobil ini sempurna khusus untuk servis mobil listrik? Kenapa khusus? Karena ternyata ada karpet anti kesetrumnya tuh. Total yang gue bayarkan untuk servis pertama hanyalah Saat ini Om Mobi bekerja sama dengan Kling. Ini bisa membersihkan helm. Salah. Apa? Celings. Slings. Ulang ya. Action. Saat ini Om Mobi sedang bekerja sama dengan Sling. Salah. Celings. Ada action. Celings. Susah amat sih. Celings. Siapa sih yang bikin namanya? Lagi. And action. Saat ini Moto Mobi bekerja sama dengan Kling. Ketutup, tangannya ketutup. Celings ya, sekali lagi ya. Kling. Celings. Celing. Sling. Celings. Kling. Celings. String. Celings. Klings. Ini kayak iklan sesuatu ya jadinya ya? Celings. Ini bisa bersihin. Bukan bersihin ya? Wangi. Wangi ya? Ya, yang bersih beda. Wanginya apa sih? Bisa bikin wangi helm yang bau. Kalau kita pakai ojek, minjem helm itu sempat-sempatin. Sorry. Apa? Yang ini yang kolaborasinya. Astagfirullah, salah lagi. Itu yang kolaborasi. Ya, ulang lagi. Klings bekerja sama dengan Moto Mobi untuk bikin produk ini untuk mewangikan helm Anda atau helm orang karena kita suka minjem helm orang. Rep ya? Rep. Belum. Cut rep. Belum. Tersedianya di mana? Oh, tersedia di Moto Mobi News Festival. Oh, Karnaval. karena salah gimana sih? Salah Karnaval. Tersedia di Moto Mobi Karnaval di Cubic tanggal 29 sampai 30 April ini. Dari Jumat apa dari Sabtu? Bener ya? Wangi. Bang, Nah, kita mau kemana sih? Lu mau ngajak gue jalan-jalan nih? gua mau pembuktian kepada netizen. Karena banyak yang bertanya, Bang, Wuling REV-nya pasti cepat rusak deh baterainya. Nah, kita udah berbulan-bulan pakai kantor. Nah, Kita lihat, ada yang rusak apa enggak dari mobil satu ini. Let's go. Kita sudah pakai mobil ini sekitar beberapa bulan, pokoknya dari awal launching. Kilometer juga udah ribuan kilometer. Dari awal udah banyak banget yang pesimis sama mobil ini. Wuling REV-nya ini. Banyak yang bilang itu mobil murah, harganya kemahalan, pasti build quality-nya jelek. Apa dan sebagainya, pasti cepat rusak, baterainya ntar gelembung lah, apalah. Nah, di video ini kita akan coba ngecek nih. Kita bakal service pertama ke Wuling Center di Pondok Indah sini. Dan kita bakal lihat apa aja yang sudah rusak atau tidak rusak dari si Wuling REV-nya. Nah, menurut kalian ada nggak yang bakal rusak? Kalau ada, coba tulis di kolom komen di bawah. Nah, apakah mobil ini sempurna? Nggak juga sih. Nggak ada mobil yang sempurna. BMW Wagon-nya juga ada ketidaksempurnaannya juga kok. Gitu. Nah, apa nih yang kurang atau yang selama pemakaian berbulan-bulan ini yang gengges lah ya, kalau bahasa zaman now-nya. Ada dua hal. Yang pertama, yang gengges pertama itu adalah colokan seatbelt di sebelah sini, teman-teman. Nah, colokan seatbelt ini selalu bunyi-bunyi. Gua nggak tahu kenapa, tapi dia selalu bunyi. Nggak lewat jalan jelek aja bunyi. Kayaknya dia bunyi kalau misalkan kayak bergerak gitu loh. Gue belum mencoba membenarkannya gitu ya, benerinnya. Makanya ini kita sekarang servis pertama, sekalian nanti coba kita cek apakah itu bisa dibenerin atau tidak. Kedua, dan ini baru kejadian kemarin, mobil ini ternyata ada bugnya. Gue nggak tahu kenapa. Bugnya itu adalah gue nggak bisa gedein atau kecilin volume audio di mobil ini. Nah, jadi ini gue mencoba pakai yang disetir di sini, dia nggak bisa naik turun. Gue coba dari layar, dia juga nggak bisa naik turun suara atau audio lagunya, teman-teman. Nah, disclaimer, mobil ini memang kemarin sudah di-upgrade audionya, ya kan, sama Mega Audio sudah di-upgrade. Gue nggak tahu apakah itu ada pengaruhnya atau tidak dengan si tombol volume yang ngebug satu ini. Tapi sejauh itu hanya dua itu aja yang gengges. Nah, secara kaki-kaki, transmisi dan semuanya, gue tidak merasakan adanya perubahan. Baterainya juga masih aman. Tapi biar lebih pasti, sekarang kita ke sana, Wuling Center Pondok Indah, untuk kita cek apa saja yang rusak atau tidak ada yang rusak sama sistem mobil ini.
Gue sudah bersama Pak Adi di sini dari Wuling Center Pondok Indah. Nah, Pak Adi ini jadi servis pertama 5.000. 5.000 atau 3 bulan. Yang Oke. mana tercapai lebih dahulu. Oke. Iya. Itu yang dicek apa aja? Banyak Di ya. sini ada penggantian oli mesin. Oli mesin, oli Oli gardan, gardan. ya ganti. Yang lainnya pengecekan kayak minyak rem, filter AC. Itu cek. Ya, semua baterai semuanya diinspeksi. Ya. Oh, jadi nanti emang termasuk baterai dicek ya? Nah, baterai dicek. Oke, jadi emang setiap kali servis bekal tuh baterai pasti dicek. Pasti dicek. Oke, nah yang diganti hanya Oli gardan saja. hanya oli gardan. Hanya oli gardan. Oke. Untuk 5.000 ya. Kalau misalkan kayak Almas gitu, yang bensin lah ya. Ya. Pas pengecekan pertama 5.000 itu, yang diganti lebih banyak nggak? Yang Almas. Ah. Yang Almas itu ada oli mesin sama Filter oli. gasket aja. Oh, filter oli. Oke. Nah, sekarang biayanya. Tadi di Servis 5.000 km Jasanya- ini free. jasanya Jasa free. Oke. Sudah termasuk yang pengecekan sesuai buku servis tadi Oke. ya. Penggantian oli gardan, fungsi-fungsi, cek listrikan, baterai, dan ini ada software update. Nanti Free. kita update free. Lalu untuk biayanya oli gardan 165 dan gasketnya 1 biji 5.700. Jadi oli garden tuh cuman 165.000. Ya, kayak ganti oli motor Vario lah ya, nggak beda jauh. Ada gasket 5.700, Pak. Iya. Satu gasket, udah itu doang yang diganti? Iya, karena sekali pakai. Udah, itu doang nggak diganti apa lagi? Iya. Kalau misalkan perbandingan nih sama Almas gitu, ganti oli mesin habis berapa? Oli mesin itu habis 600 sorry. 600.000. ribuan. Gasketnya? Nah, gasketnya let's say- cuma 11.000. Ya, berarti 600.000 lah ya? Iya, 600.000. Kan jasa masih free. Jasa masih free. Berarti ini servis pertama Wuling REV itu kira-kira cuman seperempatnya. Iya. Kira-kira ya. Ah. Dari 600.000 ini cuman 189.000 Iya, rupiah. 189.000 rupiah. Wow. Murah sekali. Ya, jauh lebih murah, Pak ya? Iya, Jauh lebih. Ini paling murah servisnya berarti sejauh ini ya si Wuling REV ini. Iya. Oke, menarik. Jadi ini sekarang mau dikerjain, nanti sekalian dicolokin ngecek baterai dan sebagainya, Pak Iya, ya? Keluhan betul. tadi udah ya? Udah. Seatbelt noise, audio, oke. Sip. Ayo kita cek kayak gimana. Seperti bisa kalian lihat, di belakang gua ada Electric Vehicle Station. Nah, jadi ini adalah bay khusus untuk servis mobil listrik. Kenapa khusus? Karena ternyata ada karpet anti kesetrumnya tuh. Jadi kalian lihat, itu ada karpet. Nah, itu adalah karpet untuk anti kesetrum katanya. Nah, kita bandingin sama sebelah sini yang servis mobil ICE ya, bensin. Kalian lihat deh. Tidak ada karpetnya. Jadi emang bisa dibilang persiapannya dari Wuling untuk servis mobil listrik juga udah oke ya, karena mereka sudah menyiapkan tuh bay khusus mobil listrik dan bay khusus untuk mobil yang non listriknya. Keren. Pertama kalinya ngolong Wuling REV-nya. Gue pikir baterainya sampai belakang, ternyata cuman di sini doang mas baterainya ya? Cuman di bawah jok depan doang baterainya. Ini jok depan, ini masih kosong loh segini nih. Gue nggak tahu deh, mungkin nanti ke depannya mereka mau nambah baterai lebih gede lagi, gue nggak tahu ya. Tapi ini masih kosong. Ini dinamonya kan ya? Iya, dinamonya. Ini dinamonya, dia pakai gear ke gardan. Simple banget ya, Bas ya? Nggak. Tapi baterainya ini berat, Pak. Iya, baterainya berat nih pasti 7 nih. orang ngangkat itu. 7? Udah pernah. Buset, 7 orang buat ngangkat baterainya, guys. 7 orang. Gile. Nah, ini sekarang oli gardannya mau diganti. Berapa liter? Ya ini 1 liter. 1 liter. Oli motor laki lebih banyak daripada itu. Pantesan lebih mahal. Ini kita ganti oli gardan ini. Ini gasketnya yang harganya Rp5.000 sepasang karena ada 2 baut. Ini cuma buat baut ya oli gardan. Emang cuma gini doang. Biasanya kan bukannya o-ring, Mas ya? Oring. Tapi ini ini bahannya bukan karet kan? Bukan karet. Kalau karet biasanya itu di oli Almas, terus Convero, Oh, oke. Cortez, oli Oke. mesin. Itu pasti pakai karet.
Udah? Kalau untuk gardan itu besi semua. Udah, itu doang yang diganti. Nggak ada apa-apa lagi. Cepat gantinya. Ganti oli gardanya beneran cuman 3 menit paling. Bentar banget. Dan ya udah, itu doang yang diganti di servis 5.000 km pertama. Nggak ada lagi yang diganti abis itu. Jadi sebenarnya servisnya lebih cepat daripada ngantrinya, guys. Itulah enaknya mobil listrik, kendaraan listrik, jauh lebih simpel. Nah, kendala gue yang tadi gue ceritain, yang bunyi-bunyi di bagian seatbelt, itu ternyata harus lepas jok, gitu. Bukan pekerjaan susah sih, ini lepas jok cuma butuh 4 baut ya Mas ya? 4 baut dibuka, diangkat, nah dari situ nanti ada caranya atau diakalinnya gimana biar nggak bunyi-bunyi lagi. Nah ini adalah kendalanya atau permasalahan yang tadi gue bilang seatbeltnya selalu bunyi, dan ini ternyata sering, maksudnya banyak yang seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya cuma gara-gara besi ini ketemu ini doang ya. Besi ini ketemu ini. Nah ini nanti di isolasi. Jadi sebenarnya solusinya sebenarnya nggak repot, tapi bongkar joknya agak lumayan lah. Selain ditambahin ganjelan, ini juga dikikir sedikit biar ruang permainannya lebih lega ya, nggak terlalu sempit. Sebenarnya hal yang wajar sih, ada hal-hal begini, bukan sebuah permasalahan yang besar dan harus dibesar-besarkan sih, enggak. Karena dari pihak wulingnya pun juga tanggap gitu dalam respon dan langsung oh solusinya seperti ini gitu. Yang penting tuh itunya. Nah, untuk permasalahan yang kedua yang tombol volume itu ternyata pengaruh ke software ya Mas ya. Iya. Ternyata software itu harus di-upgrade atau di-update lah ya. Ya kalau di HP software update kan, bener kan? Ini juga ada. Di sini ternyata ketahuan di sistemnya versi sekarang berapa, periksa pembaruan juga bisa sebenarnya ya. Nah, jadi ini RC04 yang baru sudah RC05 ya. RC05. Oke, nah ini update-nya harus di bengkel Mas ya? Iya. Di rumah nggak bisa. Di rumah nggak bisa. Karena kita nanti laporan ini dibikin data. Oke. Harus kirim ke admin. Ya, gua tahu pasti kalian akan ada yang komen, Tesla aja bisa update sendiri di rumah. Ya, ente kadang-kadang ente. Harganya itu 5 kali lipat, Bos. Ini 300 juta itu 1,5 M. Jadi nggak usah komplain. Ini aja udah bagus bisa update. Oh, ini bisa nih langsung. Colok USB doang. Kita USB langsung konfirmasi ke RC05. Oke. Tapi mesin harus hidup standby. Mesin harus standby. Udah, sendiri nanti nunggu kira-kira 5 menitan. Udah gitu doang? Iya. Nanti langsung ke RC05. Udah, gitu doang. Hopefully itu bisa menyelesaikan masalah audio ya. Iya. Udah 5 menit gitu doang. Gampang banget. Udah belum? Belum. Nanti Setelah nggak nyampe 5 menit sebenarnya software-nya diupdate, kita tes apakah bisa. Bisa. Dia sudah jalan, tadi dia nggak jalan kan? Tuh, sudah jalan ya teman-teman. Tadi dia nggak jalan kan? Sekarang kita cek buat ganti lagu dari setir. Bisa berubah tuh. Ganti-ganti berubah ya. Volume gua kecilin, gedein, berubah. Sip. Aman. Jadi cuma masalah di software aja. Thank you Wuling, sudah tanggap, langsung diupdate software-nya. Nah, ini kita lagi ngecek battery health-nya. Kalau di HP kan bisa tuh ya harusnya ya battery health. Nah, ini kalau di mobil ini emang harus nyolok laptop. Nah, di sini kelihatan nih battery SOH-nya. Jadi battery health-nya yang SOH. Setelah 2.200 km gua beberapa bulan, 99,59% kesehatannya. berarti masih sehat ya. Masih sehat. Nah, yang mesti kalian tahu, ketika baru pun dia juga nggak kayak 100%, pasti 99%, berapa lah gitu. Jadi ini sebenarnya masih sehat ya. Jadi udah beberapa kali ngecas, sebagainya sejauh ini masih aman di servis pertama. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalaupun misalkan baterainya kenapa-kenapa, amit-amit ya, garansi baterainya itu 8 tahun. 8 tahun tuh lama loh. Biasanya orang ganti mobil nggak nyampe 8 tahun guys.
oke juga. Servisnya sudah selesai, dan tadi ada yang bisa menebak nggak berapa? Karena total yang gue bayarkan untuk servis pertama hanyalah Rp196.000. Itu bisa lebih murah atau setidaknya sama kayak servis motor matic. Jadi emang servis pertama ini 5.000 km semurah itu teman-teman kalau mobil listrik. Nah, gue tadi juga udah sempat ngerekam. Di sini gue tampilin ini adalah perbandingan antara biaya servis resmi di sini antara Wuling REV sama Convero. Nah, kalian bisa lihat perbandingannya, servisnya, harganya ya, antara mobil listrik dan mobil biasa. Jadi memang mobil listrik itu perawatannya jauh lebih murah. Keren ya? Makasih ya, Mbak.